Di video kali ini kita akan membahas dua berita sekaligus. Yang pertama itu dari stablecoin, jadi ada stablecoin baru dan menurut saya itu sangat bagus. Yang kedua ada berita dari Polygon. Nah, kalian bisa cek kolom deskripsi untuk pindah langsung ke segmen yang kalian inginkan. Berita apa yang pengen kalian tonton. Tapi saran saya sih tonton dua-duanya karena menurut saya cukup bagus dan bisa menambah wawasan. Tapi seperti biasa ingin saya tekankan dulu bahwa ini bukan video saran investasi dan ini bukan video saran keuangan. Perusahaan vintage Blackfrage telah meluncurkan stablecoin baru yang sepenuhnya didukung oleh British Pound atau Pound Sterling. Hal ini semakin membuka pintu untuk adopsi aset digital yang lebih luas di Inggris. Stablecoin yang didukung penuh oleh British Pound ini diperdagangkan dengan tikernya GBPT. GBPT sepenuhnya didukung oleh British Pound, yang berarti bahwa setiap token yang diterbitkan akan memiliki nilai setara yang disimpan dalam cadangannya. Status cadangan GBPT diatur oleh Isle of Man Financial Services Authority yang mengawasi bisnis simpanan dan investasi di British Crown Dependency yang memiliki pemerintahnya sendiri. Kemudian akuntan Big Four KPMG telah ditunjuk untuk mengaudit cadangan pound token ini. Proses auditnya juga dilakukan setiap bulan. Kalau saya pribadi sih senang dengan berita ini, karena ini tuh bukan hanya soal pertumbuhan adopsi kripto yang bisa lebih besar lagi di Inggris. Melainkan saya juga dapat memiliki British Pound dengan sangat mudah. Saya itu tipe orang yang suka aja gitu diversifikasi aset, termasuk senang punya aset dalam mata uang negara lain. Jadi enak aja apalagi dari HP doang, dari tangan doang. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah GBPT ini aman? Mengingat masih banyak banget orang trauma karena kejadian UST dari Terra kemarin. Kebetulan kalau saya sih bukan dari UST-nya ya, tapi dari Luna-nya. Karena kalau stablecoin dolar, saya dari tahun 2021, saya selalu menggunakan USDC. Berusaha untuk USDC. Nah, balik lagi ke GBPT. GBPT ini aman atau tidak? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, status cadangan GBPT itu diatur oleh Isle of Man Financial Services Authority. Itu tuh seperti otoritas jasa keuangan kalau di Indonesia. Lebih lengkapnya bisa cek kolom deskripsi aja. Dan jangan lupa, GBPT itu juga diaudit setiap bulan oleh Big Four dari KPMG. Big Four itu merupakan 4 kantor akuntan publik terbesar yang memberikan konsultasi pajak dan berbagai pelayanan manajemen lainnya. KPMG beroperasi di 146 negara dengan total 227.000 karyawan. Adapun revenue dari KPMG mencapai 29 miliar dolar atau setara dengan 407 triliun rupiah. Walaupun begitu, saya tidak benar-benar berpikir stablecoin GBPT itu aman banget, karena dia itu cuma kripto. Kategori stablecoin dan banyak hal bisa terjadi. Kripto itu komoditas yang masih baru, segala hal bisa terjadi di kripto dalam waktu singkat. Makanya saya itu kurang suka dengan istilah beli dan lupakan. Sekalipun soal stablecoin, karena terbukti UST kemarin kegagalannya karena sistem algoritmik yang tidak mampu menahan gejolak pasar. GBPT tidak menggunakan sistem algoritmik seperti UST, tapi apa salahnya sih kalau kita punya aset itu rajin-rajin dipantau? Kecuali nanti CBDC yang dijamin oleh suatu negara. Satu-satunya resiko ya keadaan ekonomi dan negara yang mengeluarkannya aja. Kemudian ada berita dari Polygon. Lebih dari 48 proyek berbeda yang sebelumnya ada di ekosistem Terra telah bermigrasi ke Polygon. CEO Polygon, Ryan White, menyatakan kegembiraannya atas kemampuan jaringannya untuk memasukkan banyak proyek ke ekosistem dalam tweet di hari Sabtu kemarin. Dia juga mengisyaratkan bahwa dana pengembangan jutaan dolar dari Polygon telah efektif dalam menarik proyek-proyek tersebut.
Kenapa sih CEO dari Polygon itu sampai segitu senengnya? Sebab gini loh, ini tuh mewakili sebagian besar proyeknya Terra yang kemarin runtuh. Terus juga ada banyak banget blockchain lain yang menawarkan diri. Contohnya ada VeChain. VeChain juga mengajak proyek-proyek di Terra itu untuk pindah dan ngasih dana hibah. Tapi mereka itu 48 proyek lebih milih Polygon. Nah itu yang mungkin membuat mereka senang. Ya wajar aja sih ya. Mungkin karena Polygon itu udah mapan dari sisi teknologi, kemudian juga dari sisi infrastruktur dia sudah mapan. Jadi wajar aja kalau pada akhirnya milih Polygon daripada VeChain.